Ya, selamat pagi semuanya. Nah, kita akan membahas hari ini mengenai modals. Nah, saya jelaskan sedikit pengertian dan fungsi modals. Modals itu kata dasarnya adalah mode, ya mode. Mode itu adalah bentuk. Uh, jadi fungsi modal ini sebenarnya digunakan untuk menjelaskan atau memberikan makna kepada kata kerja yang di depannya. Ya, ingat, modals ini memang diletakkan sebelum kata kerja. Contoh kalimatnya, I can play tennis. Can itu menjelaskan dapat, mampu melakukan pekerjaan bermain. Jadi saya dapat bermain tenis. Contoh yang kedua, you must pay your debt. Kamu harus membayar utangmu. Must di situ menekankan atau memberi arti kepada membayar. Must pay, harus membayar. Nah, jadi itulah dua contoh penggunaan modals. Nah, modals itu memberikan makna khusus atau menekankan kata kerja yang di depannya. Must pay, harus membayar. Harus itu adalah penambahan makna kepada kata kerja membayar. Oke, jadi saya akan share screen dulu. Jadi kita akan membahas semua jenis modals di dalam bahasa Inggris, bentuk dan kegunaannya. Ya, kita mulai dari bentuk form of modals, artinya bentuk dari kata bantu modals. Jadi auxiliary modals itu termasuk juga auxiliaries. Jadi selain do, did, does, will, have, dan segala macam kata bantu untuk tenses, modals itu juga termasuk dalam bentuk auxiliary. Auxiliary adalah kata kerja kata bantu untuk membantu kata kerja. Ya, kita mulai dari bentuk modals. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Somebody should clean up the mess. Di mana sih modals di dalam kalimat ini? Lihat, kata kerjanya mana? Clean up. Berarti ini modalnya. Should. Should artinya semestinya. Should digunakan untuk memberikan saran. Ya, should. Nah, itu contoh. Nah, auxiliary ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Harus bentuk pertama. Ingat, meskipun Inga itu nama orang perempuan, kalau dia she kan biasanya kalau di simple present she itu kan menggunakan kata kerja yang pakai s dan s. Tapi ingat, khusus untuk yang menggunakan modals, kata kerjanya tetap bentuk pertama ya, tetap bentuk pertama. Ingat, can di sini ya, can itu adalah modals dan play di sini tetap play bentuk pertama, tidak pakai S ya. Jadi kata kerja pertama ini sudah dikunci oleh modals yang ada di depannya. Demikian ya. Oke, kita lanjut. Could. Apa bedanya can dengan could? Beda yang paling melihat itunya adalah tense-nya. Kalau can, kemampuan untuk masa sekarang, simple present. Kalau could, digunakan untuk kemampuan masa lampau. Nah, they couldn't arrive on time. Mereka tidak dapat tiba tepat pada waktunya. Lihat di sini can dengan could. Can, bentuk pertamanya, could adalah bentuk pasnya dari can. Tapi could juga nanti bukan berarti menyatakan mampu. Ada fungsi khusus nanti could. Misalkan kalau di dalam pertanyaan, could you please mention your name? Nah, bisa nggak kamu menyebutkan namamu? Jadi could ini adalah permintaan yang sopan ya. Kalau kita pakai can you please? Can you? Nah, could itu lebih sopan ya. Oke. Jadi can dan could itu sama-sama diartikan mampu atau dapat, tapi penggunaan pertama can digunakan untuk simple present, sedangkan could untuk simple past. Ingat, can dan could itu yang berubah present menjadi past, tetapi kata kerjanya tetap bentuk pertama ya. Oke. Ya, meskipun siapapun subjeknya di sini, mau Inga, mau they, mau we, tetap nanti kata kerjanya harus bentuk pertama. May. May digunakan untuk kemungkinan, possibility ya. Oke. It may be a nice day tomorrow ya. Mungkin hari yang cerah besok. Jadi may digunakan untuk memungkinkan, memberikan kemungkinan ya, possibility. Maybe. Might. May dengan might itu sama, mungkin. May digunakan untuk simple present, might untuk simple past. Tapi sama seperti keterangan tadi could,
May and might digunakan juga untuk pertanyaan yang meminta orang lain ya. May you come to my house? Boleh nggak ya? Oke, selain ini kemungkinan may itu digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu ya. Should ya, should sebenarnya berasal dari kata shall ya, tapi should di sini kalau diartikan adalah saran ya. Semestinya ini saran yang lembut ya. Inga should go inside. Inga semestinya masuk ke dalam. Ya, should. Had better juga lebih baik sama dengan saran juga ya. You had better go inside. Kamu lebih baik masuk ke dalam. Jadi had better dengan should itu bisa diartikan lebih baik atau semestinya. Had better memang lebih digunakan biasanya dalam percakapan sehari-hari ya. Must. Nah, must ada dua penggunaan. Must digunakan untuk keharusan atau kemungkinan yang 99%. Contohnya, kalau saya bilang you must come to my birthday party. Kamu harus. Nah, kalau enggak nanti kamu enggak saya anggap teman. Jadi kita pakai must. You must come to my birthday party. Sorry ya. Hari ini agak panas jadi I'm sweating agak. Oke. Ya, jadi must digunakan untuk keharusan, obligation, tapi must itu juga nanti untuk ke certainty, kepastian suatu kejadian. Jadi kalau kamu bilang you must be Naomi, kamu pasti Naomi. Jadi memastikan. Tapi 99%. Oke. Ya. Will ini untuk bisa digunakan sebenarnya untuk simple future, tapi will di sini sebagai auxiliary biasanya digunakan juga untuk pertanyaan. Ya, atau kemauan ya. Mau nggak kamu datang ke rumahku? Will you come to my house? Nah, will di sini juga untuk simple future yang artinya akan ya. Would ini biasanya digunakan untuk permintaan sopan. Would like, I would like. Ya. Would you like to offer? Would you like to order? Nah, would you like to go with me? Mau nggak? Tapi lebih sopan ketimbang kita pergunakan will dengan would, kita lebih sopan menggunakan would. Dan tapi would dipasangkan dengan like, would like ya. Makanya biasanya kalau kita melihat I'd like ya, ada I'd ya. The-nya ini adalah singkatan dari would. I'd like, she'd like ya. I apostrophe the itu singkatan dari I'd atau we would atau she would, should ya. She should ya. I'd like, I would like. Oke. Nah, kita sekarang melihat jenis-jenis auxiliary yang nanti memang harus ditambah dengan kata kerja bentuk pertama atau disebut dengan simple form of verb. Ya, di sini ada can, ada could, ya saya jelaskan sedikit. Can dan could ini masuk ke ability, ya, kemampuan, diterjemahkan dapat di dalam bahasa Indonesia, atau ini nanti could ini bisa digunakan juga untuk possibility. Could be, it could be mine, ya itu mungkin saja milikku. Should, ya ini biasanya satu ini dengan you should, you had better, ya biasanya ini saran, ya suggestion. Oke. Sedangkan must ini digunakan untuk obligation, keharusan. Would dengan will dipakai untuk menjelaskan kalau tadi simple future dipakai will, would digunakan untuk past future. Tapi kalau untuk auxiliary kegunaannya ini adalah menyatakan kemauan. May dan might digunakan untuk permission, bolehkah, bolehkah, atau kalau ini disebut dengan kemungkinan, possibility. Ini yang possibility-nya itu 90%, ini yang 50-55%. Maybe artinya 50-50% kepastiannya. Sedangkan might be bisa 70 kepastiannya itu lebih besar dari 50%, 75 sampai 99%, ya. Kemungkinannya lebih banyak terjadi. Sedangkan may kemungkinannya masih 50-50, bisa enggak, bisa ya, gitu ya. Oke, inilah jenis-jenis auxiliary. Can, could, should, must, would, will, had better, may, might. Nah, jadi
Saya ulangi lagi, auxiliary modal auxiliary ini harus ditambah dengan simple form of verb. Simple form of verb artinya kata kerja bentuk dasar, ya. Tidak pakai s, tidak pakai ing, tidak pakai es, tidak pakai ed, tidak bentuk kedua dan ketiga, harus bentuk pertama, mau siapapun subjeknya. Oke. Nah, tidak ada pakai s juga untuk kata kerja. Saya bilang tadi kata kerjanya harus bentuk pertama, tidak ada s, tidak ada es, ya. Ingat can place ini salah. Ina can play itu baru benar. Ini salah ya. Tidak ada s di sini. Ini juga ingat can play. Jadi ed-nya tidak ada. Harus bentuk pertama ya. Karena di sini ada modal can. Ini juga tidak ada ing-nya guys. Tidak pakai ing ya. Jadi harus ingat can play. Nah, jadi saya ulangi auxiliary. Tadi harus digunakan bentuk pertama ya, tanpa ada to, tanpa ada ing, eng, ong, tidak edd, tidak s dan es dan segala macamnya, harus bentuk pertama. Nah, yang pakai auxiliary ini memang sudah dari sononya, sudah dari dasarnya, yang ini harus pakai to ya. Contohnya have to atau has to nanti sama ya. Have to, has to tergantung subjeknya. Kalau have to digunakan untuk I, you, they, we. Kalau has to digunakan untuk subjek she, he, it. Artinya kalau diterjemahkan harus. Apa bedanya must dengan have to dan has to? Must ini adalah obligation atau keharusan dan kewajiban yang artinya kalau kita tidak melakukan pekerjaan tersebut ada konsekuensi atau hukuman. Sedangkan have to ini adalah kemauan dari diri sendiri. Have to go now, saya harus pergi sekarang. Itu karena kemauan kita sendiri. Jadi makna semantiknya ada ya. Tapi kalau diterjemahkan harus. Have to, has to, must itu harus. Have got to. Nah di dalam percakapan sehari-hari ini sering kita lihat have got to, has got to be tergantung subjeknya. Kalau subjeknya have berarti I, you, they, we. Kalau has berarti she, he, it. Gotta be. Jadi kalau di percakapan sehari-hari he's gotta be on time. Ya, dia harus tepat waktu. Ya, ini disingkat gotta be. He has got to be on time. He has got to be on time. He's gotta be on time. Be able to ini juga menyatakan kemampuan, tapi ingat be artinya di sini subjeknya sesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya she berarti she is able to. Kalau subjeknya they are able to. Jadi nggak boleh I be able to. I am able to. Saya mampu berenang. I'm able to swim. Dia mampu memanjat pohon itu. She is able to climb the tree. Jadi di sini be ini harus sesuaikan dengan subjeknya. Jadi able to artinya mampu. ought to itu artinya juga sebaiknya ya. Sebaiknya. Jadi tadi should, ought to, had better itu satu kelompok yang artinya saran ya untuk orang lain. Oke, ini semuanya memang harus pakai to ya. Sedangkan yang tadi will, can, could, may, might itu tidak pakai to. Tetapi yang 4 ini memang dari sananya memang harus pakai to. Ingat, ought to, be able to, have got to, have to. Ya. Oke. Nah, di sini kita ada practice ya, latihan. Let's practice artinya. Kita ada pilihan 2 ya, to atau tidak. She has, ingat tadi, has harus menggunakan to. She has to, ya. Dia harus belajar bagaimana bermain skate. Ingat, iya, dia pakai to ya. Oke. Might, ingat tadi might, can, could tidak pakai to. Berarti she might learn how to skate. Dia kemungkinan besar belajar untuk bermain skate. Oke. Ini jawabannya apa? She should. Ingat, should tidak pakai to ya. Jadi yang pakai to tadi ingat, have to, has to, have got to be, has got to, dengan be able to, dengan ought to. Yang 4 itu harus pakai to. Ya. Should tidak pakai to. Iya. I can't believe that. Oke, sekarang menyatakan kemampuan ya. Ini yang menyatakan kemampuan. Ada can dan could. Saya ulangi. Can dan could digunakan untuk menyatakan kemampuan. Lihat di sini ability ya.
Oke, I can't believe that. Can't artinya saya tidak mungkin, tidak dapat mempercayai hal itu. Ya, saya tidak percaya itu. Kita bisa menerjemahkannya, saya tidak percaya akan hal itu. I can't believe that. Can't adalah singkatan dari cannot. Dolphins can jump very high. Ikan lumba-lumba bisa atau dapat meloncat sangat tinggi. Can, inilah menyatakan kemampuan dapat, inilah kata kerjanya. Ya, ingat kata kerjanya harus bentuk pertama. Jadi tidak ada S di sini atau ES ya. Jadi harus bentuk pertama. Oke, they can swim long distance. They di sini berarti para lumba-lumba atau lumba-lumba tersebut bisa berenang dengan jarak yang jauh ya. Can diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. They can be taught fancy tricks. Mereka bisa atau dapat diajarkan, ini adalah passive voice guys. Jadi nanti kalau passive voice, can ditambah be, ditambah kata kerja bentuk ketiga. Artinya dapat diajarkan. Dapat dibuat, can be made. Jadi setelah be harus ditambahkan bentuk kata kerja ketiga. Artinya di sini passive voice ya. Dapat diajarkan trik-trik yang pintar, trik pintar atau trik istimewa ya. Oke, ingat can digunakan untuk menyatakan kemampuan pada masa sekarang dan juga pada masa waktu depan atau in the future yang akan datang. Ingat, can menyatakan kemampuan untuk masa sekarang dan masa depan. Oke. Ya, I can't, cannot itu sama ya. Bisa kita pakai can't atau kadang-kadang ini not-nya digabung atau dipisah, sama saja ya. I can't, I cannot fix this computer. Saya tidak bisa memperbaiki komputer ini. 3 negative forms of can. Amy can play tennis. Ingat, can ditambah kata kerja bentuk pertama. Meskipun Amy di sini ini adalah she, ya tidak pakai s untuk kata kerja place-nya. Kenapa? Saya bilang modal sudah mengunci semua kata kerja yang di depannya. Jadi setelah modal harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Oke, can, unstressed. Ya ini can, sounds like can. Nah, kadang-kadang dalam speaking, dalam listening dan speaking kita bisa belajar untuk melafalkan kata ini. Can itu kalau tidak ditekan, tidak ada penekanannya, biasanya can, cepat can. Ya. Sedangkan untuk ini nanti yang negatif, ini yang positif. Yang positif ini tidak ditekan, can. Sedangkan ini can't atau can. Jadi agak panjang dan ditekan. Can't. Ya, can. Ya, can. Sedangkan ini can or can. Cepat. Sedangkan ini ditekan dan agak panjang. Can atau di British can't. Ya, can't. Ya. Jadi dia stress dan unstressed. Kalau yang positif dia unstressed, tidak ada penekanan, dia cepat. Sedangkan kalau yang negatif dia yang disingkat biasanya agak panjang dan agak berat. Can, cannot, can't. Ya, ada t-nya juga di belakang. Oke. When we were in college, we could play chess for hours. Ingat saya bilang tadi, can menyatakan simple past atau untuk present dan future, menyatakan kemampuan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan kata could menyatakan kemampuan atau kemampuan yang dilakukan di masa lalu. Can menjadi could. Ya, lihat. When we were, nah di sini aja kita tahu ya pakai were ya. Ketika kami masih di kampus atau di kuliah, kami bisa bermain tenis, bermain catur berjam-jam. Ya. Tapi itu dulu, makanya kita lihat di sini could, ya kemampuan di masa lampau. Could, past form of can. Saya ulangi, could adalah bentuk past dari can. I couldn't play chess in graduate school. I had to study all the time. Ini adalah ketidakmampuan di masa lampau. Could ditambah not disingkat couldn't.
Saya tidak bisa bermain catur di waktu masih sekolah ya, di waktu ya, graduate school, di waktu kuliah. Saya harus belajar sepanjang waktu ya. Jadi dia tidak mampu melakukan atau tidak bisa bermain catur selama di perkuliahan karena dia harus belajar sepanjang waktu. Jadi could ditambah not jadi couldn't. Ya, couldn't or could not itu sama ya, bentuk negatif dari could. Nah, Mia can use camera. Mia can use a camera. Ini berarti menyatakan kemampuan di masa sekarang. Mia is able to use a camera. Ingat, dari sini kita tahu is able berarti kemampuan di masa sekarang. Ingat, can dan be able to itu sama ya. Sedangkan kalau be able to, ingat tadi to kita harus pakai to. Sedangkan can nggak ada can to use, nggak ada to di sini. Sedangkan can harus ditambah langsung dengan kata kerja bentuk pertama. Sedangkan ini memang sudah satu kesatuan, is able to. Ya, oke. Nah, ini kemampuan yang sekarang, present. Nah, ini yang masa lampau. Mia could use a camera. Ya, Mia was able to use a camera. Dulu, Mia bisa menggunakan kamera. Atau Mia dulu bisa menggunakan kamera, sama aja. Jadi dari sini could dengan to be was menyatakan kemampuan di masa lampau. Ingat, kalau di sini is able to, kalau ini was able to. Dari kata to be is, kita mengetahui bahwasanya ini adalah keadaan sekarang, sedangkan ini was, ini adalah keadaan masa lampau. Sama-sama diikuti oleh able to, tapi yang berubah adalah to be-nya. Oke. Nah, be able to menyatakan kemampuan sama dengan can. Ya, ini sama artinya Mia can use, Mia is able to use. Ini juga sama, hanya di sini ini yang simple present, ini yang simple past. Can dengan can't, can dengan can't. Is ini, let's practice ya. Kita sekarang latihan ya. Antara can dan can. Dia selalu marah ketika dia, iya berarti kalau dia marah kesal berarti ketika dia tidak mampu mengingat sesuatu. Berarti jawabannya adalah can't. Benar? Iya, can't. Ketika dia tidak bisa mengingat sesuatu. A dolphin bisa enggak ini run? Seekor lumba-lumba berarti tidak bisa. Ini jawaban yang pertama ya. Tidak bisa berlari, tetapi itu bisa berenang. Berarti ini B-nya ya. Dolphin can't run, but it can jump. Benar? Iya, good. Ya, ada dua kalimat dan juga di sini ada dua pilihan. You can bring a horse to water, but you can make him. Bisa nggak kita bawa kuda ke air? Bisa, berarti ini pilihannya A. Tapi kita tidak bisa memaksanya meminum air tersebut. Iya, jadi kalau ke air bisa, tapi untuk memaksa kuda meminumnya tidak mau ya. Berarti can't, ini B. Ya. You can bring a horse to water, but you can't make him drink it. Oke, good. Ya, nah sekarang tadi can dan could. Nah, sekarang may, might ya. May and might and maybe. Ingat, may, might, maybe untuk menyatakan kemungkinan, possible, possibility, kemungkinan ya. Nah, may and might, may and can bisa juga digunakan untuk permission. Can you open the door? Nah, bisa. May you open the door? Nah, ya. Nanti kita bahas. Ini contoh pertama. Maybe Alice heard some bad news. Kemungkinan ya, mungkin Alice mendengarkan atau mendengar berita yang sedih atau berita yang tidak baik ya. Oke. Jadi di sini maybe. Nah, maybe di depan berarti ini menyatakan kemungkinan ya, kemungkinan. It may snow this week. Ingat, kalau kita menggunakan may, baru diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Ingat, meskipun di sini to be-nya it, di sini tidak pakai snows, tapi may snow. Ingat, may sudah mengunci kata kerja snow. Jadi harus bentuk pertama. Kemungkinan bersalju minggu ini. Kemungkinan turun salju minggu ini. It might snow this week. Ya.
kemungkinan bersalju minggu ini. Artinya sama secara umum, tapi secara semantically, Mei itu kan saya bilang tadi kemungkinan yang mungkin terjadi 50-50, 50-50%, sedangkan March itu 75-99%. Kalau kita pakai Mei berarti kita masih bingung. Kalau March itu sudah pasti, meskipun diterjemahkan mungkin, cuman kemungkinannya itu sudah pasti ya. May and might possibility, kemungkinan. Can we finish this by Monday? Nah, can juga digunakan untuk permission ya. Bisa nggak kita menyelesaikan ini sebelum hari Senin? Ya. Nah, I don't know. Nah, jawabannya kita pakai may. We may be ready by then. Kita mungkin selesai setelah itu, gitu. Jadi nggak bisa selesai sebelum Senin, mungkin setelah Senin atau pas hari Senin. Jadi we may be. Jadi kalau ada perkataan yang can, kalau kita misalkan masih bingung berarti maybe ya, kemungkinan. We may be ready. Ingat, may dan be dipisah di sini guys. Kenapa dipisah? Karena di sini sebagai kata kerja ya. May itu sebagai auxiliary, be adalah verbnya, ini adalah kata sifatnya. Jadi ini tidak digabung. Kalau maybe di depan tadi, maybe, nah itu sebagai kata kemungkinan, possibility. Sama-sama possibility. Maksudnya di sini adalah kalau ini adalah sebagai kata sifat, ya. Kalau maybe yang di sana sebagai kata keterangan. Diartikan sama-sama maybe. Might be juga sama ya. It may not snow this week. Ingat, membuat kalimat negatif may ditambah dengan not. Tapi ini tidak bisa disingkat mayn't, nggak boleh. Kalau could kan bisa disingkat couldn't. Can bisa disingkat can't. Ingat, khusus untuk may tidak boleh disingkat. Jadi harus dipisah may dengan not. Nggak ada might, nggak ada ya. It may not snow this week. Kemungkinan tidak akan hujan, tidak akan bersalju minggu ini. It might not snow this week. Kemungkinan tidak bersalju minggu ini. Ingat, negatifnya adalah may dengan tambah not, might tambah not. Tapi tidak boleh di contraction, tidak boleh disingkat ya. Jadi nggak boleh mayn't atau might, nggak ada ya. Jadi harus may not, might not. No contraction artinya tidak bisa disingkat ya. Oke. Maybe it will snow tomorrow. Ingat, maybe ini adalah sebagai kata keterangan ya. Ingat, maybe kalau di depan, ini kalau ditaruh di depan, ini adalah sebagai kata keterangan. It will snow tomorrow. Kemungkinan akan hujan, akan turun salju besok. Bandingkan dengan kalimat yang G ini. Maybe the test will be hard. Ya. Kemungkinan tes ujian tersebut akan sulit. Ingat, compare, bandingkan kalimat G dengan kalimat H. Jadi maybe di sini adalah sebagai kata keterangan kalau ditempatkan di depan kalimat. Nah, ketika ditempatkan di tengah kalimat setelah subjek, ya, baru itu berfungsi sebagai kata kerja. Oke, jadi ingat kalau ditanya maybe kalau ditaruh di kemungkinan, nah mungkinnya itu taruh di depan kalimat itu berfungsi sebagai adverb, kata keterangan. Sedangkan setelah subjek, maybe ini berfungsi sebagai kata kerja. Oke. Ya, yes, you may borrow my pen. Sure, you can borrow my pen. Nah, ini more formal, less formal. Jadi kalau kita pakai may dengan can, kalau kita pakai may artinya more formal, lebih formal kalimatnya. Sedangkan kalau kita pakai can itu tidak, artinya tidak formal banget ya. Oke, you may borrow my pen, you can borrow my pen. Ya, artinya sama saja. Kamu boleh meminjam pulpen saya, kamu boleh meminjam pulpen saya. Ya, jadi may dengan can di sini hanya artinya sama, hanya penggunaannya ketika lihat kalimatnya, kalimat ini digunakan ketika di ruangan situasi formal, ini yang tidak formal. You may not borrow my pen. Ingat, may tambah not. Artinya tidak ya. Kamu tidak boleh meminjam pulpen saya. You can't borrow my pen. Kamu tidak. Pengertiannya adalah may di sini adalah deny permission. Tidak memperbolehkan artinya. Can juga sama ya, tidak memperbolehkan. Cuman tadi kalau ini formal, ini tidak
formal. Tadi can dan may. You may borrow, you can borrow. Dua-duanya sama, cuman penggunaannya satu. Kalau pakai may lebih formal, kalau can tidak formal. Nah, kita praktek ya, menggunakan maybe dengan maybe ini ya. Yang manakah? Nah lihat, I may be done. Berarti dia sebagai kata kerja. Mana? Berarti dipisah ya. Ini dia. I may be done. Oke. Karena dia di sini di awal kalimat berarti yang digabung ya. Kemungkinan I'll be done with this project tomorrow. Kemungkinan saya akan mengerjakan atau selesai mengerjakan proyek ini besok. Maybe dengan can, yang tadi yang ini formal, yang ini tidak formal atau kurang formal. The boss told me that we can use the new color printer. Oke. Nah, can di sini ya, can. Okay. Karena maybe di sini adalah sebagai kata keterangan, sedangkan di sini kita harus melihat bahwasanya ini adalah kata kerja, subjek kata kerja. Auxiliary, can. This could be a long walk. Ini adalah kemungkinan yang memang pasti, yang pastinya 75% sampai 99% ya. Jadi ini could ya. This could be a long walk. Ini mungkin perjalanan yang panjang. Ya, kita pakai could. Ini materi baru ya. Kita menggunakan could untuk menyatakan kemungkinan ya. Can tadi, can dan could tadi di awal-awal kita menjelaskan sebagai ability, kemampuan, sedangkan could khusus untuk could di dalam sebuah kalimat bisa juga digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Contohnya kalimat ini, this could be a long walk. Kita tidak bisa menerjemahkan ini dapat menjadi sebuah perjalanan panjang, tapi ini mungkin kemungkinannya itu 75% sampai 99%. Could you understand the lecture? Nah, could di sini juga untuk menyatakan bisa enggak ya? Could you understand the lecture? Iya, tapi dia menyatakan could ini ketika dipakai untuk pertanyaan, artinya pertanyaannya lembut ya, sopan ya. Could you please? Biasanya ada please juga ya. Could you understand the lecture? Kamu bisa memahami kuliahnya, perkuliahan tersebut? Jawabannya, not really. I could only understand the first few minutes. Ya, tidak semuanya artinya ya. Tapi saya bisa. Nakut ini menyatakan kemampuan di masa lampau. Saya hanya bisa mengerti di menit-menit pertama. Oke. Could, past ability adalah kemampuan di masa lampau. Why isn't this working? Kenapa ini tidak bekerja? Artinya tidak beroperasi, tidak bisa berfungsi. Nah, ini pasti kemungkinan. I don't think it's serious. Saya pikir itu bukan hal yang serius. It could be just be awake battery. Mungkin saja baterainya agak lemah. It could be. Ya, berarti kemungkinan. Ya, could, present possibility. Artinya kemungkinan di masa sekarang. Ingat aja lagunya si Raisa. It could be love. Could it be love? Could it be love? Jadi could ya, could be. Ya, kemungkinan di masa sekarang. This error could cause problems in the whole company. Kesalahan ini bisa menyebabkan masalah di seluruh perusahaan ya. The whole company ya, di seluruh bagian di perusahaan ini. Berarti could, berarti ini adalah kemungkinan, iya kemungkinan di masa depan, future possibility. Could bisa menerangkan kemungkinan di masa, namanya mungkin, pasti mungkin ya, mungkin berarti kemungkinan akan terjadi di masa depan, future possibility. I'd like to visit a beautiful place. We could go to Thailand. Saya ingin mengunjungi tempat yang indah. Kamu bisa pergi ke Thailand. Nah, ini adalah untuk present atau future. Present or future, berarti ini future. Karena I'd like, ingin, berarti could di sini kamu bisa mengunjungi Thailand. Nah, berarti akan, future. Oke. Oh no, this could be a problem. This could be a problem. Berarti ini mungkin menjadi sebuah masalah. Present atau future? Future. Iya. Oke. This car doesn't run. Mobil ini tidak bekerja atau tidak jalan. Baterainya mungkin saja. Nah, berarti kemungkinan yang sekarang ya.
baterainya mungkin saja mati. Iya, present. May I help you? Nah, kita masuk ke penggunaan may, I, could I, can I. Ini biasanya dalam pertanyaan. May I help you? Ini adalah menawarkan bantuan kepada orang lain. Dan ini sopan banget. May I help you? Nah. May I please take your picture? Ya. Bolehkah saya mengambil foto Anda atau fotomu? Jadi ini permintaan yang sopan ya. Could I please take your picture? Could I please take your picture? Nah, can I, could I, may I? Nah, possible answer. Nah, yang 3 ini digunakan untuk pertanyaan pada orang lain ya. May I, bolehkah, could I, bolehkah, can I, bolehkah? Nah, jawabannya bisa saja yes, yes, of course, sure, not today, certainly. Oke, nah sorry, not today. Ini yang menolak ya. Kalau yang mengiyakan yes, yes, of course, yes, certainly, okay, certainly, of course, sure. Nah, kalau menolak sorry, not today. Nah, itulah penggunaan may I, could I, can I. Polite question, can I take your picture? Karena di sini adalah kata please, berarti ini pertanyaan yang sopan. Polite question, pertanyaan yang sopan. Can I take your picture? Please. Nah, ada can, ada please. Please at the end. Can I take your picture? Nah, lihat. Apa bedanya kalimat D dan E? Kalau diterjemahkan bisa saya mengambil foto Anda. Karena kata ada please di sini artinya saya mohon. Ya, berarti ini lebih lembut, permintaan yang lebih sopan ya. Sedangkan can I take a picture ini seperti ngomong ke teman ya. Jadi itu saja semantically meaningnya ya. Oke, let's practice. Nah, kita sekarang latihan penggunaan can. Can I please borrow your car? Bisa nggak kita menggunakan kalimat ini? Can I please borrow your car? Can I please borrow your car? Bisa. Nah, bisa ya. Can I please? Saya mohon boleh nggak saya, nah setelah I ada kata please-nya ya. Can I borrow your car? Kalau please-nya ada di akhir, ini di setelah car, ini ada koma baru please. Boleh setelah subjeknya. Can I please borrow your car? Nah jawabannya tadi kalau ya yes, yes of course. Kalau tidak sorry, not today. Atau sorry, I use it today. May I borrow your car? Nah, ini juga boleh ya, meminta boleh atau enggak, dan ini sopan ya. May I borrow your car? Nah, berarti correct, benar ya. Oke, could I borrow please your car? Nah, ini pasti agak aneh ya. Could I borrow please? Nah, jadi please-nya itu tidak ada di. Jadi harusnya could I please. Jadi setelah I baru di sini please-nya. Jadi tidak boleh please-nya itu ada setelah kata kerja. Ini adalah kata kerjanya, harusnya di sini dia please-nya. Dan ini tidak benar ya. Would you please sit still? Would you please? Nah, kita sekarang ke masukan baru, teori topik baru. Would you, could you, will you dengan can you. Ini adalah meminta orang lain melakukan sesuatu. Would you please, dan ini adalah please berarti sopan banget. Would you please sit still? Bolehkah kamu duduk dengan tenang? Gitu ya. Would you please explain that again? Boleh tidak kamu menjelaskannya kembali? Ini pertanyaan yang sopan. Could you please explain that again? Jadi could you please itu sama saja will you please. Jadi sama-sama diikuti oleh kata please. Will you, could you, would you, will you, could you, would you, please. Nah, ini berarti polite question, pertanyaan yang sopan. Can you please? Nah, meskipun di sini can, tapi tetap diakhiri dengan kata please. Berarti pertanyaan yang sopan. Jadi semuanya 4 kalimat ini, would you please, could you please, will you please, can you please, ini artinya sama ya. Oke, jawabannya tetap. Jadi kalau dia
mengiyakan ya, sure, yes, of course, certainly, okay, of course, obligate to. Kalau tidak, I'm sorry, diikuti oleh alasannya. I'm sorry, I use it to, I'm sorry, I can't do that, I'm sorry, I'm busy, I'm sorry. Nah, harus diikuti oleh alasan. Jadi jangan I'm sorry saja, tapi harus diikuti oleh alasan. Nah, kalau ini of course I'd be glad to, ini biasanya jawabannya sopan, certainly, oke. Okay. Nah, ini bukan sopan, tidak sopan formal dan tidak formal. Kalau ini sure, aha. Apalagi ini yes, sure yang singkat-singkat, aha. Apalagi oke, okay, tidak formal ya. Tapi kalau formal, yes of course, certainly, of course I'd be glad to. Okay. Can is less formal, saya bilang tadi. Kalau kita pakai can, tetap sopan, cuman dia sedikit tidak formal gitu ya. Tapi di lingkungan formal dia pakai could you, would you, ya. Nah, kalau kita meminta ini, may you please tidak boleh karena kita meminta orang lain melakukan sesuatu. Tapi kalau kita yang meminta ini, may I borrow your pen? Nah, kita yang meminta bantuan orang lain, kita boleh pakai may. Tapi untuk orang lain melakukan sesuatu untuk kita, menyuruh ya, meminta bantuan, itu tidak boleh pakai may. Oke, could you wash my car yesterday? Nah, ini kalimatnya agak aneh ya. Dari sini kita tahu could you wash, dan ini kayaknya menyuruh orang lain. Jadi ini tidak sopan dan ini tidak benar ya. Could you wash? Harusnya namanya juga yesterday. Sebentar, saya baterainya weak, lemah, saya charge dulu ya. Could you wash my car yesterday? Berarti ini tidak benar ya. Oke. Iya, benar, no. Will you wash my car? Nah, karena ini adalah pertanyaan kemampuan atau kemauan, berarti benar ya. Yes, will you wash my car please? Dan ini ada please-nya. Would you please, will you please, would you please, ya. Itu ingat tadi ya. Yes. May you please wash my car? May you please wash my car? May you please? Nah, ini tidak ya, tidak. May you please. Oke, kita masuk ke should and ought to. Ya. Should dan ought to ini saya bilang tadi di awal-awal ini adalah saran ya, saran kepada orang lain ya. Diterjemahkan biasanya semestinya, seharusnya, tapi ini adalah saran. Contohnya kamu, kalau gigi kamu sakit, kamu seharusnya ke dokter. Nah, you should go to the dentist. They should. Nah, should berarti saran. Mereka semestinya pulang ke rumah dan beristirahat. Saran kepada orang lain ya. I have a headache. I should take a nap. I ought to take a nap. Sama ya. Ingat ought to yang 4 tadi. Able to, be able to, ought to, have to, has to, have got to. Nah, itu pakai to, ought to ya. Semestinya, seharusnya, ini juga saran sama dengan should ya. Ini artinya saran. Kamu, ya saya semestinya beristirahat ya. Incorrect, I should. Nah, ingat tadi should tidak pakai to ya. Jadi langsung kata kerja bentuk pertama, take. Incorrect, nah ini juga tidak boleh pakai ing, harus take. Oke, should ditambah bentuk. Ini sudah dijelaskan di awal. Semua bentuk modal itu selain tadi be able to, have to, has to, have got to, has got to, itu pakai to, memang itu adalah pasangannya. Ought to, ini pasangannya. Jadi harus pakai to. Yang lainnya dia tidak pakai to. Ya. Oke. You need to study. You should not go out. You need to study. You shouldn't go out. Sama ya. Should not disingkat dengan shouldn't. Ya, shouldn't. Ya, kamu seharusnya tidak pergi keluar. Kamu seharusnya tidak pergi keluar. Negatif should dengan not disingkat shouldn't. Ought to. Nah, khusus untuk ought to, meskipun artinya sama should, kalau di positif tadi bisa kita menggunakan should dengan ought to, tapi untuk kalimat negatif kita tidak pakai ought to karena tidak bentuk ought to itu hanya untuk bentuk positif, sedangkan nanti
untuk membuat tidak harus, tidak semestinya kita pakai should not atau shouldn't. O2 not usually used in negative, ya, tidak terbiasa digunakan di dalam bentuk negatif. Berarti meskipun pemahamannya atau pengertiannya should dengan O2 itu di terjemahannya sama, ya. I don't understand the assignment. Ya, what should I do? Apa yang semestinya saya lakukan? Ya. Jadi dia meminta saran kepada orang lain. What should I do? Nah, kalau kita menyatakan you should. Nah, should I? Okay, should main verb. You should go to. O2 not usually used in question. Iya, jadi saya ulangi lagi. O2 hanya digunakan untuk bentuk positif. Ini yang O2. Sedangkan nanti untuk pertanyaan, kita pakai pertanyaan dan negatif. Pertanyaan dan negatif kita pakai should. Ya, oke. You should come in to see me. Kamu semestinya datang, kamu harus, ya. Kamu semestinya atau seharusnya masuk menjenguk saya, melihat saya. You should come. You ought to come. Ingat, memang harus pakai to. Sedangkan should nggak ada to, harus should come. Ini ought to come. Ingat, ought to itu sudah sepasang, ya. Ought to come. Maybe Maybe adalah tadi keterangan, ya. Ini boleh ditempatkan di depan kalimat. You should come in to see me, ya. Maybe you ought to come in to see me. Ya, yang kita fokuskan di sini adalah penggunaan to-nya. Ini adalah tadi untuk menjelaskan keterangan kemungkinan, ya. Mungkin kamu harus menjenguk saya. Maybe tambah should ought to, soften advice. Ya, ini adalah sebenarnya kalau kita pakai maybe di depan artinya ini juga you ought to come in to see me sama dengan maybe you ought to come to see me, cuma ketika kita menggunakan kata maybe artinya lebih lembut katanya, sarannya lebih lembut. Maybe you ought to come to see me. Sedangkan kalau kita cuma you ought to come to see me tanpa maybe, ini seperti sebenarnya sedikit memaksa, gitu ya. Kamu seharusnya datang ke dalam untuk menjenguk saya. Tapi ketika kita ingin menekankan, melembutkan permintaan kita pakai maybe di depan. Oke, kita praktek sekarang. Let's practice, ya. Should. I need a book about geology. Saya membutuhkan sebuah buku tentang geologi. Nah, karena ini ada salah, berarti you should go to the library. Nah, you should go to the library. Kamu semestinya pergi ke perpustakaan. Oke. I need a book about geology. You ought to. Ingat, ya. Kita pakai ought to, you ought to go to. Ya, you ought to. Ini sudah satu paket, guys. You ought to go to the library. Kita pakai maybe and should. Ini pilihan kalian. I need a book about geology. Maybe, nah, oke. Maybe, bisa langsung diikuti oleh subjek. Maybe you should go to the library. Ya, oke. Untuk lebih lembut kita pakai maybe di depan kalimatnya. Oke, kita sekarang masuk ke topik baru, had better. Had better, lebih baik. Ini juga saran, ya, saran. They had better go home and get some rest. Nah, had better ini sama dengan you should tadi, ini juga. You should go home, they should go home and get some rest. They had better. Tapi had better itu biasanya diterjemahkan lebih baik. Mereka lebih baik pulang ke rumah dan beristirahat. Oke, jadi should, ought to, had better ini sama. Ini adalah saran kepada orang lain atau saran kepada diri sendiri. Pokoknya ini adalah menyarankan sesuatu. Ingat, should dengan had better ini diikuti oleh bentuk pertama, sedangkan ini ought to, ini memang ada to-nya, ini satu paket. Jadi ingat should, had better tanpa to, sedangkan ought to memang sudah dari sananya ought to, ingat ya ought to, hanya ought to yang menggunakan ini. Sedangkan should dengan had better tidak pakai to. I have a headache, saya sakit kepala, saya semestinya beristirahat, saya seharusnya beristirahat. Should, ought to, had better ini artinya sama.
Good idea, good advice. Artinya ide yang bagus atau saran yang bagus ya. Kalau kita pakai yang tadi should, ought to, had better. He'd better be careful. Ingat, ini adalah singkatan dari had. Jadi he'd better ini he had better. He had better be careful. Dia lebih baik hati-hati. His pen is on fire ya. Oke. Ya, penggorengannya sedang terbakar. Oke. Had better usually warning. Nah, had better juga bisa digunakan untuk peringatan ya, peringatan. Had better biasanya digunakan untuk peringatan. You had better. You'd better quit watching TV all day. Nah, peringatan maksudnya karena konsekuensinya nanti apa sih? Kamu semestinya atau kamu lebih baik berhenti menonton sepanjang hari. Possible bad answer. Kalau kita menonton sepanjang hari apa sih kemungkinannya? Karena ini adalah peringatan ya. Nah, kemungkinan besar yang akan terjadi berarti ya karena menonton berarti makan terlalu banyak, menyakitkan mata, tidak belajar dengan baik ya, tidak berolahraga juga dengan baik. Berarti ini enggak ya, catch a cold, demam. Gak mungkin demam karena nonton. Berarti ada kemungkinan besar, makanya warning ya. Had better ini digunakan untuk peringatan karena ada efek samping ketika kita melakukan sesuatu. Kamu lebih baik, ya. Benar? Ya, good. He'd better not to walk there. Dia lebih baik atau dia seharusnya tidak berjalan di sana. Kalau berjalan di sana nanti apa yang terjadi? Bisa jatuh, bisa tersakiti, atau jatuh dan juga sakit, bisa dipermalukan, malu karena mungkin terjatuh. Nah, 3 hal ini kemungkinan besar kalau kita melakukan hal ini. Jadi artinya ini adalah peringatan. He had better not to walk there. Karena ada peringatan caution, ya perhatian, wet floor, lantai basah. Ya. Jadi kita menyarankan he better not to walk there. Ingat, better ini diikuti oleh not. Ya. He had better not walk there. Ya, ya. He'd better stay awake. Ya, ingat, he'd better stay awake. Dia lebih baik stay awake in school. Artinya jangan tidur di sekolah ya. Dia lebih baik tetap. Artinya kita terjemahkan negatif saja ini ya. Dia lebih baik stay awake ya, tetap bangun di sekolah. Jadi artinya kalau dia nanti kalau dia ketiduran, apa yang akan terjadi? Miss something, melewatkan pelajaran. Mendapatkan masalah karena ditegur guru, gagal ujian. Ya, 3 hal ini bisa terjadi kalau kita ketiduran. Oke, good. Ya, kita sekarang pakai have to, have got to dengan must. Apa sih bedanya have to, have got to dengan must? This man has to wear ear protection. Ini adalah saran ya. Meskipun harus, tapi harusnya itu tidak berefek samping ya. Oke. I want to become a doctor. Ingat, saya ingin menjadi seorang dokter. Berarti apa keharusan yang akan kita lakukan? Berarti I have to, have got to, I must. Nah, I have to, have got to. Ini biasanya adalah keinginan dari diri sendiri. Tapi kalau must ini seperti paksaan dari orang lain. Itu saja bedanya. Sedangkan kalau diterjemahkan tetap harus. Ya. I have to, I've got to, I must to. I must go. Ingat must tidak pakai to. Have to dengan have got to itu pakai to ya. To. Have to, have got to dengan have better itu same meaningnya. Something is necessary. I need to hurry. I need to hurry. Saya harus cepat-cepat. Saya perlu buru-buru ya. Saya harus pergi ke latihan sepak bola. Ya, I need to hurry. Have to go. Ingat have to. Kenapa pakai have to? Ini adalah keharusan dari diri sendiri, bukan paksaan orang lain. It's late. We've got to go home. Ya, sudah telat. Ini sudah telat. Kita harus pulang ke rumah. Sudah larut malam, kita harus pulang ke rumah. We've got to, karena keinginan diri mereka sendiri. Lihat di sini. Kenapa kita di sini pakai must? Karena kalau kita tidak melakukan hal tersebut ada konsekuensi, ya.
Oke, everyone must wear a seat belt on an airplane. Ya, setiap orang harus menggunakan seat belt atau sabuk pengaman di pesawat. Kenapa? Kalau tidak menggunakan sabuk pengaman bisa ditegur, itu bisa juga nanti kalau ada kecelakaan kita yang kecelakaan yang pertama gitu ya. Kalau misalkan ada kejadian-kejadian kita yang mungkin tidak selamat karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, oke, jadi harus ya. Ini adalah paksaan dari atau keharusan yang kita lakukan di perusahaan. Ini adalah karena instruksi, aturan. Sally, you must clean your room every night. Ingat, must di sini juga suatu keharusan mungkin yang disuruh oleh ibunya. Sally, kamu harus membersihkan kamarmu setiap malam. Nah, oke, jadi must ini adalah paksaan dari orang lain. Harusnya itu ada konsekuensi. I've got to go to soccer practice. Saya harus pergi ke latihan sepak bola. I've got to go home. Everyone must wear a seatbelt on airplane. Sally, you must clean your room every night. Ya. Oke, ini adalah 4 kalimat yang pengertiannya sama kalau diterjemahkan harus. Tetapi kalau kita pakai have to, itu most common. Biasanya have to ini yang sering kita pergunakan dalam sehari-hari. I've to go now. I have to go now. Ya, I've gotta go. I have to go. I have got to go. Ya. Nah, kalau kita pakai must, ini biasanya aturan-aturan di written instruction, ya, instruksi atau peraturan-peraturan yang tertulis. Talking to, sorry, ini tidak terlihat ya, talking to young children. Ya, ini ada aturan dari orang tua kepada anak-anak must. Ya. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Iya. Oke. Ini penggunaan have to, have got to dengan must ya. Kalau pertanyaan, do you have to wear seatbelts in your car? Iya. Nah, karena have to, has to ini adalah sebagai kata kerja, kita harus menggunakan auxiliary do di depan kalimat untuk simple present. Did they have to come? Karena ini adalah simple past, kita pakai auxiliary did. Ingat, have to, has to ini adalah kata kerja, sedangkan must ini auxiliary. Question, have to. Untuk pertanyaan kita pakai have to. Have got to, tidak. Must, tidak. Jadi untuk pertanyaan kita pakai have to. Jadi kita tidak pakai must I go to, ya, must I wear seatbelt. Jadi kita tetap menggunakan kata do and did karena kita menggunakan have to untuk kata kerjanya. Apakah saya harus menggunakan sabuk pengaman di mobilmu? Apakah mereka harus datang? Ya, jadi kita pakai have to untuk pertanyaan, sedangkan have got to dengan must tidak dipakai untuk pertanyaan. We have to clean up. Ingat, have to dengan has to bentuk pastnya menjadi had to. Karena have dan has pastnya had, ya. Jadi have to dengan has to artinya harus, itu simple present. Kalau simple pastnya harusnya menjadi had to. Ingat, kami harus membersihkan kotoran-kotoran itu, ya. Have to, have got to, must. Simple pastnya adalah had to. Saya bilang tadi simple past dari have to, has to, have got to dengan must itu had to. Nah, di dalam pelafalan katanya biar pelafalan atau kuping kita lebih jeli mendengarkan percakapan orang native speaker bahasa Inggris. I have to. Ini singkatnya dari have to, ya. Oke, secara formal sih have to. Nah, di dalam percakapan sehari-hari ini seperti bunyinya disingkat have to. Have to call my mom. Saya harus menelpon ibuku. Jason has to, artinya has to, ya. Has to work tomorrow. Jason harus bekerja besok. I've gotta, nah lihat. I've gotta cook dinner tonight. Saya harus memasak makanan malam ini, ya. Have to, has to, gotta, ya. Ini ala bisa karena biasa, ya. Have to, has to, gotta, have to atau have to. I have to go. I have to call my mom. I have to work tomorrow. I gotta cook dinner tonight. Okay, let's practice. Do I must was. Nah, karena di sini do ini salah.
Ya, tidak ada. Kalau tadi pertanyaan berarti kita pakai have to. Do I have to wash all the dishes? Apakah saya harus mencuci semua piring-piring kotor ini? Berarti tidak ya, tidak benar. Karena kita harus pakai must dan ought. Tadi must, have got to tidak digunakan untuk bentuk negatif dan pertanyaan. Do I have to wash? Ini benar ya. Oke. Do I have got to wash? Iya. Do I have? Nah, tidak. Karena have to dengan have must dengan tadi have got to tidak digunakan untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan kita harus pakai apa? Have to ya. Berarti ini salah. Benar? Iya, salah ya. Oke, kita sekarang don't have to dengan must not itu apa sih? Nah, tidak harus, tetapi kalau must ini adalah larangan, ya prohibition, ya larangan. Sedangkan ini adalah lack of necessity, artinya tidak penting. Jadi kita mengartikan do not have to itu tidak harus, tapi artinya sebenarnya itu bukan paksaan, ya. Sedangkan ini harus dilakukan. Kalau dibilang must not, artinya tidak, benar-benar tidak boleh. Kalau kita lakukan, kalau dilarang, tetap kita lakukan, pasti ada konsekuensinya. Ingat tadi penjelasan saya mengenai have to dengan has to, bedanya dengan must. Have to dengan has to adalah harus, tapi keinginan dari diri sendiri atau orang tersebut. Sedangkan must itu adalah kewajiban, ya, keharusan. Dari boleh atasan, pemerintah, ya. Jadi yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan ada konsekuensinya. Jadi must itu memang benar-benar strong ya, kewajiban. Oke, I mowed the yard yesterday. Saya memotong rumput kemarin. I don't have to mow it this weekend. Ya, saya tidak harus. Nah, lihat, don't have to karena keinginan dia sendiri. Saya tidak harus memotongnya minggu ini. Tidak, ya, tidak harus. Alicia is on vacation. Alicia sedang liburan. She doesn't have to go to work today. Iya, ini adalah keinginan dari dia. Dia tidak harus pergi ke kerja hari ini. Nah, ketika ada peringatan-peringatan seperti ini, biasanya ini adalah lambang-lambang bahwasanya ini adalah larangan, pasti dia nanti pakai must not karena tidak boleh. Namanya tidak boleh, larangan di tempat umum ya. You must not swim here. Kalau kita lakukan bisa aja kita dimakan paus atau kita terbawa arus gelombang ya. Seperti itu, arus ombak bukan arus gelombang. Sorry. You must not swim in this. Nah, lihat ini. You must not ya. Jadi ini prohibition. Prohibition adalah larangan ya. Jadi kita harus pakai must not karena ini adalah larangan. You must not throw trash. Ini juga larangan, tidak boleh ya. Ini bisa diterjemahkan tidak harus, tapi pengertiannya adalah tidak boleh, larangan. Kamu tidak boleh membuang sampah di kebun ini. Yang tadi juga kamu tidak boleh berenang di sini. Ya, jadi bukan diterjemahkan tidak harus, tapi tidak boleh ya. Larangan, kamu tidak boleh atau kamu dilarang ya. Ini adalah perintah. Oke, kita praktek ya. We clean the house this morning. Iya, karena ini keinginan diri sendiri, kami membersihkan rumah pagi ini. Kami tidak harus membersihkannya sekarang. We don't have to clean. Ya, we don't have to clean the house now. I cooked dinner this morning. Saya sudah memasak sarapan pagi ini. Saya sudah memasak makan malam memang pagi ini. Jadi mempersiapkan makan malamnya dan memasaknya tadi pagi. Berarti dia tidak harus memasaknya nanti malam. I don't have to. I don't have to cook dinner tonight. Nah, ini adalah larangan. Berarti pakai must not ya. Kita harus pakai must not ya. You must not swim here. Kamu tidak boleh atau kamu dilarang berenang di sini ya. Oke. Marine or ini adalah materi baru. Must ini bisa juga digunakan untuk menyatakan sebentar. Screen pointernya pakai pen ya.
Oke. Must di sini digunakan juga untuk kesimpulan yang logis ya, logical conclusions. Atau yang saya bilang tadi kepastian yang kebenarannya 75 sampai 99%. Ya, karena banyak hal yang mendukung hal tersebut, jadi kita bisa memastikan kebenarannya atau kesimpulannya bisa 75-90% benar. Lihat ini. Mary and Archie are smiling. Mary dan Archie sedang tersenyum. Mereka pasti sedang bahagia ya, Mas. Konklusinya kesimpulannya ya, mereka pastinya sedang bahagia. The woman is very funny ya. Perempuan itu sangat lucu. She must be a comedian. Dia pasti seorang komedian ya. Oke, jadi kita memastikan suatu hal karena ada kemungkinan yang 75 sampai 90% bisa menyimpulkan bahwasanya seseorang itu adalah yang kita simpulkan ya. Mas best guesses ya adalah guess ini adalah tebakan yang bagus, yang benar ya. Logical conclusion atau kesimpulan yang logis. Logis kenapa masuk akal? Karena ada hal-hal yang kita tarik kenapa kita menyimpulkan hal tersebut gitu. Compare. Logical conclusion ya, kita membandingkan ya. My friend went skydiving, they must be brave. Ya, ini adalah logical conclusion. Adalah lihat, ini adalah kebenaran yang ada. Teman saya pergi main skydiving. Skydiving itu main apa ini ya? Kalau diterjemahkan mendayung di udara, terbang di udara ya. Berarti karena orang-orang itu berani terbang di udara, berarti mereka berani. They must be brave. Ya, must be brave. Ini yang ketiga ya. To become a scientist, you must go to college. Ini adalah keharusan atau yang memang hal penting ya, necessity, must. Ya, biar memang seorang scientist, ilmuwan memang harus harus kuliah karena di perkuliahan banyak meneliti ya. Oke, must. Oke. Jet smokes, negative looks conclusion. Prohibition, we need money for the future. Di sini apa yang kita ini ya? Oh ya, kita diminta untuk membuat kalimat ya. Jet smokes berarti kalau negatif ini adalah conclusion, kesimpulan yang masuk akal berarti dia berarti tidak tahu ya, dia tahu bahwa merokok itu adalah berbahaya. He must not know that smoking is harmful. We need money for the future. We must not spend it all now. Kita tidak boleh menghabiskannya sekarang. Okay, let's practice about ini adalah keharusan, larangan, conclusion yang logis atau conclusion yang negatif ya. Jenny swims every day. She must love to swim. Jenny berenang setiap hari. She must love to swim. Kita oke, ini adalah pilihan guys. Kita oke, yang mana tadi ya? Oke, gini aja deh, kita pilih dulu. Ini sebenarnya pilihan. Jenny swims every day. Berarti dia suka berenang. Berarti adalah logical conclusion ya, benar. Kita disuruh milih ternyata ini. Iya, benar ya. Logical conclusion karena kita tarik kesimpulan berdasarkan kenyataan Jenny berenang setiap hari. Smoking is not allowed. You must not smoke. Ini adalah larangan berarti prohibition. Benar prohibition? Iya, larangan ya. Oke. If you want to graduate, you must stay in school. Ini if you want to graduate, you must stay in school. Berarti necessity ya. Kepentingan ya, kepentingan. Atau yang harus benar dilakukan. Iya, benar. You can keep a secret, can't you? Ini berarti kita sudah masuk ke tag question. Berarti kita materinya sampai di situ untuk models. Jadi saya ulangi lagi, models berasal dari kata dasar mode, artinya
bentuk artinya mengubah bentuk atau menambah bentuk, menambah arti untuk kata kerja yang di depannya. I can swim. She must go to school. He has to bring chocolate. Yeah. She could swim in a long distance 2 years ago. Nah, jadi can, could, shall, should, may, might, be able to, tadi ought to yang pakai to, have to, has to, ought to, able to, have got to, has got to yang pakai to, yang tidak pakai to itu banyak, ada can, could, shall, should, will, would, ada banyak ya. Jadi mudah-mudahan sudah paham, mau pembahasan tadi sudah banyak banget, mudah-mudahan sudah paham jenis-jenis modals dan penggunaannya. Dan saya tekankan sedikit, modals harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, benar-benar bentuk pertama, tidak ada bentuk ing, tidak ada bentuk s atau es, tidak ada akhiran ed, tidak bentuk kedua atau ketiga, harus bentuk-bentuk pertama. Saya Gunawan Tamu Sarfu, thank you so much. Goodbye. I'll see you next week. Other topic.